Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, Bapak Supardi SE MM. Perkenalkan, saya Afi Widarwati dengan NIM 29021 50104 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas permintaan sebagai tugas ujian akhir semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Di sini ada hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin turun jumlah barang yang diminta. Nah, hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus, yaitu faktor selain harga dianggap tetap. Selanjutnya, pengertian elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Selanjutnya, elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun, yaitu 1. Perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. 2. Permintaan dikatakan elastis atau berubah apabila perubahan harga yang sedikit menyebabkan jumlah perubahan permintaan yang sangat besar. Ketiga, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu 1. Barang substitusi atau barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, maka semakin kecil elastisitasnya. Sebaliknya, semakin sedikit barang pengganti, maka semakin besar elastisitasnya atau perubahannya. Contoh barang pengganti: teh dengan kopi, beras dengan jagung atau singkong. Faktor kedua yaitu jumlah pendapatan atau penghasilan. Orang-orang yang memiliki penghasilan besar, perubahan harga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaannya. Artinya, semakin besar penghasilan, semakin kecil elastisitasnya. Namun, bagi orang yang berpenghasilan sedikit, ketika terjadi perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Ketika harga naik, maka mungkin orang akan mengurangi jumlah permintaannya. Faktor ketiga yaitu jenis barang. Di sini jenis barang itu ada 3. Barang primer, yaitu barang yang merupakan kebutuhan pokok manusia seperti beras, pakaian. 2. Barang sekunder, barang yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Barang sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah barang primer dipenuhi, seperti alat elektronik, sepeda. Ketiga, barang tersier, barang yang sering sebagian orang disebut barang yang bersifat mewah. Barang ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir. Tujuan dari pemenuhan barang tersier ialah untuk kesenangan pribadi, dan barang ini bisa juga disamakan dengan keinginan, karena tidak semua orang bisa memenuhi barang tersiernya. Contoh barang tersier yaitu mobil, perhiasan emas. Nah,
Barang primer memiliki elastisitas atau perubahan permintaan yang kecil. Walaupun terjadi perubahan harga, jumlah permintaannya relatif tidak banyak. Berubah karena sangat dibutuhkan. Barang sekunder dan tersier memiliki elastisitas pendapatan yang besar. Faktor keempat, waktu analisis. Semakin panjang jangka waktu analisis suatu barang, hasil analisisnya akan menunjukkan elastisitas yang kecil. Namun, sebaliknya makin pendek jangka waktu analisis suatu barang, hasil analisis menunjukkan elastisitas yang besar, seperti perbandingan barang-barang yang sedang viral dan barang yang tidak terkenal. Contohnya es kepal Milo dan es kelapa. Ini menurut saya itu hanya awal-awal aja rame booming, tapi kesininya udah tidak ada lagi yang jualan. Dibandingkan dengan es kelapa, walaupun dia pembelinya kecil gitu, tidak terlalu viral seperti es kepal Milo, tetapi saat ini masih ada yang jualan, masih banyak yang jualan es kelapa. Selanjutnya, koefisien elastisitas permintaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitas permintaan, dimulai dari angka 0 sampai dengan tak hingga. Di sini dijelaskan, semakin kecil nilai koefisien menunjukkan barang tidak elastis atau elastis rendah. Sebaliknya, semakin besar nilai koefisien menunjukkan nilai barang tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Jenis-jenis elastisitas permintaan. 1. Permintaan elastisitas ED lebih besar dari 1, yang artinya permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. ED lebih dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya seperti barang elektronik, HP, televisi, kulkas. 2. Inelastis, ED kurang dari 1. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harganya, biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi atau pengganti, misalnya garam, yaitu kebutuhan pokok atau primer. Selanjutnya, elastisitas unitary atau normal. ED sama dengan 1. Jika presentasi perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga, artinya harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan sebesar X% juga. Barang yang bersifat elastis unitary adalah kebutuhan sekunder. Contohnya adalah barang-barang elektronik. Keempat, elastisitas sempurna atau ED sama dengan tak hingga. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu Q atau X. ED sama dengan tak hingga memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya bumbu-bumbu dapur. Yang kelima yaitu inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaannya, misalnya obat-obatan. Selanjutnya yaitu manfaat elastisitas permintaan. Secara teori dan juga praktik, terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang. Manfaat itu misalnya untuk kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. 1. Kebijakan impor.
Dalam hal ini, pemerintah yang berkepentingan mengendalikan impor, di mana seandainya suatu negara mengimpor suatu barang yang tingkat elastisitasnya diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan akan melanjutkan mengimpor ataukah akan berhenti. Seandainya elastisitas barang impor tersebut bersifat elastis, yang berarti jika harganya naik maka permintaan akan turun lebih besar dari persentase kenaikan harganya, maka pemerintah akan berusaha agar barang impor tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dan akan berusaha mempertahankan kurs valuta mata uangnya relatif stabil atau sebisa mungkin menghentikan impor barang tersebut. Sebaliknya, apabila bersifat inelastis, yaitu apabila kenaikan harga diikuti oleh penurunan permintaan yang persentasenya lebih kecil dari persentase kenaikan harga, maka kebijakan pemerintah adalah mempertahankan jumlah impor tersebut dan berusaha memperkenalkan produksi atau produk substitusi pengganti dalam negeri. Yang kedua yaitu perpajakan. Apabila diketahui bahwa pemerintah atas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas barang tersebut. Sebaliknya, jika bersifat inelastis, maka pemerintah cenderung akan meningkatkan pungutan pajak atas barang yang dimaksud. Bagi kalangan pebisnis, mengetahui nilai elastisitas permintaan bila bersama-sama elastisitas penawaran akan membantu strategi penggeseran beban pajak. Sebab, tidak semua atau sebagian besar beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah akan dibebankan kepada konsumen. Ketiga, kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan akan berusaha menempuh dengan cara semaksimal mungkin agar keuntungan tercapai. Salah satu strategi yang digunakan adalah kebijakan harga. Secara teori, apabila suatu produk bersifat elastis, maka kebijakan menaikkan harga merupakan langkah yang kurang tepat karena akan menurunkan penerimaan. Sebaliknya, bila bersifat inelastis, maka menaikkan harga pada tingkat yang moderat atau wajar akan meningkatkan penerimaan. Adapun ringkasan hubungan elastisitas permintaan terhadap strategi penetapan harga produk, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila permintaan bersifat elastis, maka menurunkan harga jual akan cenderung menaikkan tingkat pendapatan. Dalam batas penurunan, harga masih menguntungkan. 2. Apabila permintaan bersifat inelastis, maka menaikkan harga jual akan cenderung menaikkan tingkat pendapatan. Atau dalam batas kenaikan harga tidak menyebabkan permintaan, atau sama dengan 0. 3. Apabila permintaan bersifat elastis uniter, menaikkan atau menurunkan harga adalah tindakan yang mubazir, karena penerimaan relatif tidak berubah. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.